Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faizul Hasan. Baik, pada topik kali ini saya akan membahas tentang pre-elementary research ya. Di topik sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang PICO ya, bagaimana kita menyusun pertanyaan dalam systematic review dan meta-analisis. Dan selanjutnya yaitu kita akan melakukan preliminary research. Dalam meta-analisis itu tujuannya untuk memvalidasi apakah ide-ide kita itu belum dilakukan oleh orang lain atau tidak sedang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu sangat penting rekan-rekan semua, karena artinya jangan sampai orang lain sudah melakukan atau sedang melakukan, kita baru sedang mencari datanya ya, sehingga ketika kita ada di tengah-tengah ternyata ada jurnal yang publish dengan topik yang sama dengan kita. Itu tidak boleh terjadi ya kalau menurut saya ya. Kalau memang ingin ingin outputnya itu bisa dipublish dengan mudah, bukan dengan mudah juga ya, bisa dipublish smoothly ya di jurnal internasional ya. Namun sebelum saya lanjut, saya selalu mengingatkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya video ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sebelumnya kita sudah melalui tahap yang pertama yaitu formulating research problem dan selanjutnya kita memasuki tahap yang kedua yaitu design of meta-analysis, yang step dari mendesain meta-analisis adalah memvalidasi ide kita dulu ya. Kalau masih ingat di topik prevalensi, PICO-nya menjadi PWS, sehingga tidak ada intervensi, namun menjadi exposure di sini ya. Ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Dan saya berikan satu contoh yang lebih simple ya, yaitu kita akan menginvestigasi prevalensi gangguan tidur insomnia ya, hanya gangguan tidur insomnia pada pasien stroke atau TIA. Jadi pasien kita adalah pasien stroke atau TIA dan yang mengalami gangguan insomnia, dan outcome-nya nanti kita bisa mendapatkan full prevalensi dari insomnia pada post stroke ya. Dengan studi desain yang kita masukkan hanya observational study design karena ini adalah prevalensi meta-analisis. Dan ini hal-hal yang perlu diketahui atau dicatat ya dalam preliminary research. Pertama, kita harus memvalidasi publikasi yang sudah ada ya, publikasi sebelumnya, baik itu systematic review atau individual study ya, apa concern atau apa yang sudah dilaporkan ya. Kemudian kita juga akan mengecek di protokol ya, protokolnya bagaimana mereka menulis protokol dan berapa jumlah studi yang sudah dimasukkan dalam meta-analisis atau systematic review mereka, dan adakah missing gap. Nah, missing gap ini adalah novelty Bapak Ibu nanti, atau novelty rekan-rekan kita semua, sehingga kita bisa membuat suatu ide menggunakan systematic review dan meta-analisis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan praktek bersama-sama. Pertama, untuk memvalidasi itu kita bisa menggunakan PubMed ya Bapak Ibu. Ketik saja PubMed di Google ya, akan keluar seperti ini. Dan kita masukkan keyword ya, keyword initial keyword ya. Tadi prevalent atau langsung insomnia ya, insomnia and stroke. Boleh menggunakan insomnia dan stroke atau prevalence of insomnia and stroke ya. Sama. Kita masukkan keyword. Intinya kita akan menginvestigasi prevalensi insomnia pada pasien stroke ya. Nah, pada hasil awal kita lihat di sini ternyata ada 149 artikel atau jurnal
yang melaporkan prevalensi insomnia pada pasien stroke ya, dengan memasukkan keyword prevalence of insomnia dan stroke ya. Namun di sini kita masih belum bisa memastikan apakah semua ini adalah systematic review dan ini karena belum kita filter. Nah, di sini di PubMed ada fasilitas filter Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, ini filter berdasarkan tahun. Ini tidak kita lakukan karena kita mau memvalidasi ya. Ada juga berdasarkan abstrak. Nah, untuk tahap ini kita akan melakukan filter berdasarkan artikel type. Nah, kita akan mencari systematic review, dicentang saja di sini, dan meta analisis. Nah, ternyata setelah kita filter ada 6 ya, 6 studi yang melaporkan prevalensi insomnia pada pasien stroke. Nah, kita lihat di sini ada satu yaitu insiden prevalensi of post-stroke insomnia dan dynamic prevalence of sleep disorder following stroke dan insomnia. Ini saya Bapak Ibu. Dan yang lain lagi, nah ini tidak men-state studi desainnya di awal dan ini mania and stroke. Nah, ini malah ke mania ya. Tapi barangkali di dalamnya juga melaporkan insomnia. Kita harus baca ini satu-satu. Nah, kita baca satu-satu. Saya contohkan yang artikel pertama misalkan ya, kita baca di sini. Nah, kita harus baca secara detail Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata totalnya itu ada 22 ya. Dan pool prevalensinya adalah 38%. Dan kemudian yang menggunakan non diagnostik sekitar 41 ya, 40,70 dan yang menggunakan diagnostik 32. Nah, secara singkat di abstrak kalau saya baca ini belum melaporkan prevalensi berdasarkan stroke fasenya ya, fase akut, subakut dan kronik. Mungkin itu bisa menjadi missing gap yang sudah kita state dari awal ya. Nah, ini baru satu ya Bapak Ibu. Kemudian yang lain juga bisa dilihat ya. Misalkan ini silahkan dilihat dan benar-benar dicermati satu-satu ya. Nah, ternyata ini lebih detail karena tidak hanya insomnia kalau Bapak Ibu perhatikan, ini semua sleep disorder ya. Ya, seperti itu. Dan cara yang kedua selain di PubMed, maka kita mencarinya di Prospero. Masih ingat tadi tentang protokol ya? Nah, Prospero ini adalah database untuk systematic review dan meta analysis ya. Jadi database pendaftarannya ada di Prospero. Nah, cara memvalidasi kalau di Prospero kita klik search, sama contohnya tinggal klik Prospero di Google dan kita akan masuk ke ini dari National Institute for Health Research dan kita klik search di sini, kita masukkan yang sama ya. Mungkin insomnia and stroke ya, sama. Kalau kita masukkan prevalence Nah, coba kita ketik prevalency of insomnia and stroke, ternyata ada 2 di sini. Incident and prevalence and effect insomnia for stroke and meta-analysis. Nah, atau kita mau lihat yang lebih luas lagi, kita coba menggunakan keyword hanya insomnia dan stroke ya. Nah, ada 64 ya. Biar kita lebih jeli melihat missing gap-nya. Nah, itu kita lihat satu-satu Bapak Ibu, khususnya yang prevalensi. Ini untuk memastikan bahwa ide kita memang belum pernah dilakukan oleh orang lain atau sudah pernah dilakukan namun ada missing gap yang belum mereka report sehingga kita bisa masuk di sana. Nah, ini contohnya ini tadi, kita klik aja tahun 2017 ternyata sama dengan yang tadi itu ya, Bapak Ibu ya, yang tadi yang kita temukan di PubMed sama. Artinya apa? Memvalidasi di Prospero sangat membantu kita karena ini juga ongoing study ya, ongoing study juga ada di sini semua. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebelum kita running ke step selanjutnya, kita harus memvalidasi ide kita dulu, rekan-rekan semua. Jangan sampai ide kita sedang dijalankan oleh orang lain. Jadi ketika kita mulai menulis,
ternyata sampai di tengah-tengah kita menulis, mereka sudah publish duluan. Nah, itu sangat tidak nyaman ya. Jadi itu. Nah, untuk, bagaimana menulis protokol dan bagaimana menentukan strategi akan saya bahas di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih, rekan-rekan semua. Salam sukses, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.